wa sadaqa rasuluhu wa nabiyyuhul karim. Jamaah sekalian, anak-anak kami yang sangat kami banggakan. Pertama sekali, puji syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dapat berkumpul bersama-sama, bermuajalah bersama-sama di aula yang berbahagia ini. Mudah-mudahan kita semua yang hadir ini menjadi golongan orang-orang yang panjang umurnya, yang sehat badannya, meningkat prestasinya, banyak jajannya. Buat aminnya nih ya. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada ruhaniat Nabi dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hari ini kita tidak kenal beliau. Hari ini banyak di antara orang Islam seolah-olah tidak butuh kepada Nabi. Tapi ingat, di hari kiamat besok tidak ada yang dapat memberikan syafaatul uzma, pertolongan yang sangat besar yang tidak ada batasnya kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka cintailah Nabi, cintailah Muhammad, jadikan ia menjadi manusia yang paling kamu idolakan. Kalau idolamu pembalap jatuh kakinya patah mati. Kalau idolamu pemain bola kakinya patah langsung pensiun. Kalau idolamu artis makin tua makin gaib nggak ada peminatnya nganggur. Tapi kalau idolamu Nabi Muhammad, Allah akan muliakan Nabi Muhammad, Allah akan muliakan orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad. Maka bersyukurlah bagi orang yang namanya si Muhammad. Ada yang namanya Muhammad. Nah, kalau nggak ada si Ahmad ya, si Ahmad dan Muhammad itu maknanya sama. Maka sekali lagi sebagai tanda cinta kepada Rasul, ayo anak-anak kami sekalian kita bacakan sholawat sekali lagi. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Sekali lagi. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Mudah-mudahan ucapan sholawat yang kita lapaskan kelak menjadi bukti di hadapan Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad bahwa kita adalah orang-orang yang mencintai beliau. Amin ya Rabbal alamin. Kemudian yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah SMP Putra Mandiri, Ibu Dr. Randa Nurlaini. Mudah-mudahan senantiasa diberikan Allah kesehatan dan bisa membawa kita ke jalan yang diridhoi Allah. Amin ya Rabbal alamin. Kemudian juga yang kita hormati segenap para guru kita, bapak dan ibu guru kita, orang tua kita yang lebih memikirkan kita daripada orang tua kandung kita. Sebagian ya, kalau orang tua kita ngasih kita jajan, ngasih kita uang, ngasih kita makan, habis itu kamu mau jadi apa, langsung diserahkannya kepada guru, diserahkannya bulat-bulat. Maka dengan izin Allah kita punya guru, kita punya guru. Maka ulama menyatakan dalam ulama ulasul nasukal bahakim. Kalau bukan karena adanya guru, maka jadilah manusia seperti hewan.
Pernah nampak hewan? Hewan ada nggak sekolah? Ada sekolah topeng monyetnya. Hanya monyet yang disekolahkan orang menjadi tontonan. Maka dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita punya guru dan sudah sepantasnya kita muliakan. Dan juga segenap pegawai tata usaha dan juga semua tenaga pendidik dan kependidikan di sekolah kita, mudah-mudahan semuanya menjadi golongan orang-orang yang beruntung dari dunia sampai akhirat. Kemudian tanpa terkecuali segenap anak-anak kami beserta didik putra dan putri generasi kami di masa yang akan datang. 20 tahun, 15 tahun yang akan datang akan ada di antara kalian yang jadi pejabat. Amin. Enggak bisa pejabat di kabupaten, minimal pejabat di tingkat desa. Enggak menang kepala desa jadi kaur. Enggak menang kaur jadi kadus. Enggak menang kadus jadi RW. Enggak menang RW jadi Pak RT. Enggak menang Pak RT, maka jadilah pemimpin untuk dirimu sendiri. Dan 15 tahun yang akan datang, saya yakin anak-anak kami yang di belakang akan banyak yang jadi mak-mak. Lalu nenek lagi. Besok ketemu sama ibu, sudah 2 anaknya. Apalagi sebagai tentara pula, 3 kali melahirkan. Langsung lebih banyak anaknya daripada ibu gurunya. Dan yang di depan juga 15 tahun lagi juga akan ada yang jadi bapak-bapak. Amin ya Rabbal alamin. Tapi yang kita harapkan adalah mau jadi apapun kita, apakah mau bapak-bapak nanti ujungnya mau jadi mak-mak, tapi intinya kita menjadi golongan orang yang berilmu, yang bermanfaat untuk keluarga kita, untuk masyarakat kita, untuk agama kita, bangsa dan negara kita. Kita doakan mudah-mudahan tidak ada yang menjadi sampah di masyarakat. Ada nggak yang jadi sampah di masyarakat? Nah, di sini tidak ada ya. Di sore banyak. Kenapa terjadi seperti itu? Karena tidak ada perencanaan, kemudian tidak ada niat yang baik, kemudian tidak ada usaha yang maksimal. Maka Bapak harapkan dan yakin kita yang hadir ini adalah golongan orang-orang yang memikirkan masa depannya dan masa depan agamanya, insya Allah. Anak-anak kami sekalian, segenap majelis guru yang sangat saya muliakan, hari ini adalah hari Kamis. Hari Kamis adalah hitungan yang kelima dari nama-nama hari yang diciptakan Allah. Dan kalender hijriahnya hari ini bulan Sya'ban Hijriah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Dan bulan Sya'ban itu dalam hitungan kalender hijriah adalah bulan yang ke-8. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Jadi Ramadan itu bulan yang ke-9. Sebelum bulan Sya'ban ada bulan yang sangat bersejarah dalam agama Islam, namanya bulan Rajab. Kalau zaman dulu lahir di bulan Rajab namanya Rajab. Tapi tidak apa-apa. Itu adalah bukti sejarah terjadi pertumpahan darah. Di bulan Rajab ini ada satu peristiwa yang sangat luar biasa yang tidak dapat diterima akal manusia,
tidak bisa dihitung dengan kecanggihan teknologi dan ilmu matematika, tapi dia terjadi dan benar adanya, bukan diada-adakan dan bukan cerita dongeng, bukan fiktif, bukan ilusi dan bukan halusinasi. Peristiwa apakah itu? Namanya Isra dan Mi'raj. Pernah dengar Isra Mi'raj? Isra Mi'raj terjadi di bulan Rajab. Satu perjalanan yang sangat jauh tapi waktunya sangat singkat. Kalau perjalanannya jauh, waktunya lama, masuk akal. Kalau perjalanannya dekat, waktunya singkat, itu biasa. Orang berangkat dari sini sampai ke sore mau beli bakwan. Dalam waktu 1 jam nyampe nggak lagi ke sini? Kalau bapak nggak nyampe, tapi kalau anak-anak kami ini saya yakin nggak nyampe 1 jam lagi sampai lagi di sini. Tancap gas sampai kadang-kadang hilang sopnya. Karena kecepatan yang luar biasa, tak terasa ada sopnya. Kalau ada kawan yang di belakang sakit perutnya. Ada sebuah perjalanan yang sangat jauh. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudah memperjalankan hambanya pada sebagian malam. Dari mana? Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari sebuah tempat yang sangat mulia menuju tempat yang sangat mulia, dari masjid haram menuju masjid aqsa yang kami berkahi sekelilingnya. Linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Agar kami tunjukkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Sami', Maha Basir, Maha mendengar dan Maha melihat. Yang berjalan siapa? Muhammad. Yang memperjalankan siapa? Allah. Kendaraannya apa? Waktu itu belum ada Toyota, yang ada balik Honda. Tapi kendaraannya bukan kendaraan yang termahal di bumi pada waktu itu. Allah utus satu kendaraan namanya Dabbatun minal jannah, satu hewan yang hidup di surga, namanya buruk. Tahu apa itu buruk? Bukan ibu-ibu yang pakai rok. Buruk itu adalah bahasa Arab. Asal katanya baroko, artinya barkun. Barkun itu apa? Kilat. Kilat itu apa? Cahaya. Maka dengan izin Allah, ada satu kendaraan yang tinggal di surga, lebih kecil daripada kuda, lebih besar daripada kambing, warnanya putih bersih. Di paha kanannya ada sayap, di paha kirinya ada sayap, dan kecepatannya seperti kecepatan cahaya. Nanti berapa kecepatan cahaya? Tanya guru fisika, tanya guru IPA, berapa nanti kecepatan cahaya? Mana lebih cepat cahaya daripada suara? Lebih cepat cahaya. Buktinya saat kita berada di luar rumah, datang kilat dari atas, kemudian beberapa titik kemudian muncul suara yang sangat kuat, namanya petir, buntur. Kendaraannya adalah cahaya, orang yang naik adalah cahaya, yang mengawali adalah dua cahaya, malaikat Jibril dan Mikail. Dan yang sangat luar biasa dari kendaraan ini, ketika jalanannya turunan, maka kaki depannya memanjang. Ketika jalannya tanjakan, gantian kaki belakang yang memanjang. Belum ada di sore ini Honda yang bisa memanjang sok depannya sampai setengah kilometer. Kalau ada, saya pinjam ya. Tapi Allah ciptakan buruk, jalannya tanjakan, dia berjalan tetap datar. Jalannya turunan, dia berjalan tetap datar. Maka orang yang di atasnya merasa nyaman.
Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah peristiwa yang tidak masuk di akal manusia karena jarak dari Makkah ke Palestina itu lebih kurang 1.700 km. Kalau naik Honda lama nggak baru nyampe, bisa mungkin 50 kali tambah minyak pulang pergi. Jarak dari Makkah ke Palestina lebih kurang 1.700 km. Sekarang ada Google Map, nanti kamu tengok berapa jaraknya. Kalau lurus jaraknya lebih kurang 1.500 km. Di zaman itu nggak bisa berjalan lurus. Waktunya berapa lama? Hanya lebih kurang 3 jam. Berangkat dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa, kemudian sampai nanti ke langit, sampai ke Sidratul Muntaha, pulang lagi ke bumi. Muhammad berangkat sekitar jam 2 malam, sampai lagi ke Makkah sebelum terbit matahari, sebelum masuk waktu subuh di pagi hari itu. Subhanallah, peristiwa yang sangat luar biasa. Pertanyaannya, mau nggak naik buruk? Nanti kalau mau naik buruk, panjat aja pohon sawit, tutup mata lompat. Itu mimpi kita ya. Kecepatan yang sangat luar biasa. Entah cepat naik ambulan, entah cepat nyampe di otowalan, tapi jangan coba ya. Itu hanya kidding saja. Jamaah sekalian, ibu bapak, para siswa-siswi kami yang sangat kami banggakan. Saat Nabi Muhammad melakukan perjalanan, beliau melihat ada sekelompok manusia yang memegang batu di tangannya. Kemudian Muhammad bertanya kepada Jibril, "Ya Jibril, manhum?" Jibril, orang yang megang batu itu siapa? Maka Jibril menjawab, "Muhammad, mereka adalah gambaran dari umatmu." Kenapa Muhammad bertanya? Beliau melihat batu yang di tangannya itu mereka pukulkan ke kepalanya masing-masing. Mukul kepala rame-rame secara berjamaah. Kita kan sholat berjamaah, belajar berjamaah, ribut berjamaah. Enggak, di sini enggak. Yang ribut berjamaah di sana, sekolah yang jauh di sana, di pinggir Sungai Medan sana. Mereka berjamaah megang batu, dipukul kepalanya sampai kepalanya pecah, berdarah, kemudian meleleh otaknya. Harusnya kamu menangis ya, tapi ini kamu malah tertawa. Mau kita praktekkan? Enggak usah ya, tidak tahan kita, tidak tahan. Sengatan matahari saja kita tidak tahan. Sengatan semut yang kecil kita nggak tahan. Api rokok saja kita tidak tahan. Jangan bayangkan ilustrasi itu sebuah dongeng karena dijelaskan dalam hadis Nabi. Kemudian meleleh otaknya, kemudian dengan izin Allah kembali sehat lagi. Sesudah sehat lagi, apakah dia berterima kasih kepada Allah? Tidak. Dia ambil batu lagi, ditopok kepalanya lagi, berulang-ulang, tidak ada habisnya, seolah-olah orang yang tidak ada kerjaan lain. Maka Jibril menjawab, Muhammad, mereka adalah gambaran dari umatmu di akhir zaman yang amat sangat berat kepalanya untuk rukuk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka adalah orang yang amat sangat berat untuk mendirikan sholat. Mereka adalah orang-orang yang mengabaikan kewajiban yang fardunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah membuat mereka seperti itu, dihancurkan kepalanya. Anak-anak kami sekalian, Rasul mengatakan, as-sholatu fiddin karrosi fil jasadi. Sholat dalam agama persis bagaikan kepala bagi tubuh manusia. Anak-anakku sekalian, yang paling berharga dalam diri kita ini apa? Tangan, kaki, perut,
atau bagian mana yang paling berharga dalam diri manusia? Bukan semuanya. Dalam diri manusia, dalam diri yang paling berharga dalam diri manusia adalah bagian kepala. Bagian kepala dari lehermu sampai ke atas. Kalau diamputasi dari leher ke atas, ada orang hidup? Tidak ada. Tapi kalau kakinya diamputasi, banyak nggak orang hidup nggak punya kaki? Banyak. Orang yang terkena penyakit dipotong kakinya. Tapi kalau hidungnya kena penyakit dipotong lehernya, apa yang terjadi? Innalillah wa inna ilaihi raji'un, bertemu dari sudut padang mahsyar lagi. Itu pun kalau bertemu. Yang paling berharga pada diri manusia adalah kepala. Kenapa kepala? Karena Rasul mengatakan bahwa perumpamaan sholat dalam agama persis bagaikan kepala bagi tubuh manusia. Kenapa kepala yang paling berharga? Karena di kepala ini ada otak. Ada otak kiri, ada otak kanan, ada otak tengah, ada otak belakang. Kalau rambutnya dihilangkan maka jadilah botak. Di dalam botak itu ada otak. Saat kita sholat, bagian yang paling mulia ini kita sujud ke hadapan Allah menjadi bagian yang paling hina. Yang paling hina bagi diri seorang manusia adalah bagian pinggangnya. Karena di pinggang ini banyak orang bermaksiat. Sehingga kalau ada orang yang meninggal perempuan, imam berdiri menempati pinggangnya. Pernah kalian sholat jenazah? Pernah nengok jenazah? Pernah jadi jenazah? Pengen gak jadi jenazah? Enggak. Jadi kamu pengennya langsung naik pesawat, kemudian pesawatnya jatuh nggak nampak jenazahnya? Iya. Rugilah kamu ya. Pernah nengok jenazah? Pernah sholat jenazah? Saat kita mensolatkan jenazah yang perempuan, maka imam berdiri menentangi pinggangnya. Kalau jenazahnya laki-laki, kita berdiri menentangi bahunya. Ada bahumu. Perempuan banyak bermaksiat dengan pinggulnya. Kenapa? Dia jalannya lenggok-lenggok. Semeter ke kiri, semeter ke kanan, jadi perhatian. Dan laki-laki banyak bermaksiat dengan sifat sombongnya, menampakkan bahunya yang besar. Dijepitnya kepala kawannya pakai bahunya ya. Besok kalau dia meninggal, yang disolatkan seluruh badannya, tapi imam berdiri menentangi bahunya. Maka yang paling mulia adalah bagian kepala, yang paling hina adalah bagian pinggang. Saat kita sujud, yang paling mulia tadi kecil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang sholat adalah orang yang langsung membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada nggak sini ketua OSIS? Ada ya? Mana ketua OSISnya? Iya. Yang laki-laki? Oke, ketua yang perempuan? Iya. Ini apa jabatannya? Hah? Wakil. Nah, perwakilan ya, sama ma'ruf amin lah ya. Cuma saya tengok nggak ada gambar wakilnya di sini tadi. Gimana ma'ruf amin gitu? Jadi karena udah tua di istirahatnya, tidak nampak gambarnya. Jamaah sekalian, rahimakumullah. Walaupun kita punya jabatan, ketua OSIS kah dia, kepala desa kah dia, presiden kah dia, masuk ke masjid, sah nggak sholatnya nggak mau sujud? Saya kan pejabat, punya harga diri, nah saya sujudnya ke tembok aja lah. Turun harga diri saya, kata Jokowi. Sah nggak sholatnya? Tidak sah sholat orang yang tidak sujud
kepada Allah, maka orang yang betul-betul beragama Islam, buktikan bahwa kita rendah di hadapan Allah, kita sujud 5 waktu sehari semalam. Berat nggak? Berat. Oh enggak. Sangat berat. Perjalanan yang paling sulit adalah perjalanan ke masjid. Walaupun masjid pintunya berhadapan dengan pintu rumah kita. Dan perjalanan yang paling mudah adalah perjalanan ke pasar dan ke tempat maksiat. Walaupun jauh dan nggak ada uang kita. Ada nggak orang jalan-jalan di pasar nggak punya duit? Banyak. Nengok model baru, belinya besok. Tapi orang jalan-jalan ke masjid, niat jalan-jalan saja ini ada, tapi sedikit dibandingkan dengan orang yang berjalan-jalan ke tempat maksiat. Maka anak kami sekalian, kalian adalah calon pemimpin di 15 tahun, di 20 tahun yang akan datang. Kalau kalian tidak kuat-kuat pegangan keimanan, maka kalian akan terombang-ambing seperti layangan dihembus angin. Jadi pertama Rasul melihat ada sekelompok manusia yang menghancurkan kepalanya. Sholat adalah perbuatan yang sangat berat. Bagaimana supaya ringan? Bagaimana supaya ringan? Saat kita berangkat ke sekolah ini, kalau rumah kita di pondok 5, di pondok 6 terasa jauh. Tapi kalau sudah tiap hari kita pulang, tiap hari kita berangkat pulang, kita merasa pondok 4 ini seperti tempat mandi kita saja. Apalagi sudah sempat 3 tahun di sini, tahun yang ketiga banyak yang sedih berpisah dengan gurunya. Tapi disuruh nggak naik kelas nggak mau. Kita merasa sangat dekat ke sekolah kita, padahal jaraknya amat sangat jauh. Kenapa? Karena sudah menjadi kebiasaan sehari-hari dalam kehidupan kita. Kalau sudah terbiasa, yang berat menjadi ringan. Kalau sudah terbiasa, awalnya kewajiban menjadi kebutuhan. Dan dia tidak akan terbiasa kalau tidak kita paksa diri kita. Pernah nggak kamu paksa dirimu sholat? Jangan kamu harapkan akan datang Ma'ruf Amin bawa pistol menembak orang-orang yang tak sholat. Karena negara kita adalah negara demokrasi, bukan negara Islam. Karena Indonesia bukan negara Islam, tapi negara demokrasi. Maka marilah kita ciptakan negara yang demokrasi tapi Islami. Jangan kita biarkan negara kita di masa akan datang demokrasi yang sekuler dan komunisme. Kalau sudah komunis negara kita, ngaji dilarang, sholat dilarang, seperti saudara-saudara kita yang ada di Rohingya, yang ada di Myanmar sana. Menggunakan nama Islam nggak boleh. Siapa yang namanya Muhammad itu nggak boleh mendaftar menjadi calon pegawai negeri. Meski diganti namanya dengan bahasa di sana. Yang namanya Ahmad itu nggak boleh masuk ke tatanan pemerintahan. Kenapa ini terjadi? Karena Islam dianggap menjadi pengganggu kenyamanan, bahkan dianggap menjadi teroris di negaranya. Kenapa ini terjadi? Karena kita umat Islam banyak yang serakah, banyak yang munafik, dan banyak menjadi golongan orang-orang yang jahil bin bahlul. Tahu agama, tapi hanya sebatas tahu dan tidak kita amalkan. Kalau kita amalkan, maka Islam akan kuat. Negeri kita akan menjadi baldatun thayyibah wa rabbul ghafur. Singkat cerita, Muhammad melihat dalam perjalanannya amat sangat banyak kejadian-kejadian yang sangat luar biasa. Kemudian Muhammad sampai ke Aqsa. Tahu nggak di mana Aqsa Ketua? Masjid Aqsa di mana? Bukan cuma Ketua yang saya tanya, semua yang laki-laki. Tahu nggak di mana Masjidil Aqsa? Di Palestina. Nah, bukan di Surek 2 ya. Itu Musola Al-Aqsa.
Di tempat inilah Muhammad sholat 2 rakaat mengimami para nabi dan rasul. Betapa banyak nabi dan rasul yang diciptakan Allah yang menjadi imam bukan Nabi Adam, yang menjadi imam bukan Nabi Idris. Muhammad adalah manusia yang terakhir diciptakan, tapi secara nur dia adalah manusia yang pertama kali diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia menjadi nabi bagi seluruh umat manusia besok di akhirat, dari zaman Nabi Adam sampai Adam Jordan. Zaman di Indonesia, dari zaman Nabi Adam sampai Adam Smith, besok di akhirat itu nabinya Nabi Muhammad. Sesudah selesai sholat, dihidangkan minuman. Karena biasanya orang selesai sholat itu haus. Makanya di masjid kalian itu buatlah minuman ya. Jangan mangkuk ada yang banyak, gak ada minumnya. Kemudian yang remaja, yang laki-laki, yang dan perempuan, yang putra dan putri, yang remaja masjid, remaja musola, tunjukkan wajahmu di sana setiap hari. Bentuk kegiatan remaja. Lengkapi fasilitas masjid kita semampu kita. Kita jaga sholatnya, kita jaga pengajiannya. Tidak bisa 5 waktu, minimal masuk 1 waktu. PSMS. Apa itu PSMS? Persatuan sholat maghrib saja. Jadi nggak bisa 5 waktu, minimal masuklah persatuan sholat maghrib saja. Minimal. Kalau nggak bisa itu, masuklah persatuan sholat Jumat saja. Kalau nggak bisa sekali seminggu, kalah kita sama agama lain. Nggak juga bisa, masuklah persatuan sholat Idul Adha, Idul Fitri saja. Jadi Rasul tadi selesai sholat dihidangkan 3 minuman. Minuman yang pertama yang dihidangkan adalah khamar. Anak kami sekalian tahu nggak apa itu khamar? Tahu nggak? Minuman yang merusak akal. Segala bentuk minuman yang dapat merusak akal namanya khamar. Bahasa kitanya adalah minuman keras. Semua minuman keras haram dimakan, haram diminum kecuali es batu. Es batu lantak masih itu, yang penting gigimu jangan rontok ya. Maka Rasul dihidangkan minuman yang sangat enak. Minuman keras, enak bagi orang yang tak beriman. Jenisnya banyak kalau sekarang. Ya, ada kamput, ada tua, murah meriah, ya. Sekali minum muntah-muntah, tidur di parit, digotong pulang ke rumah, sampai di rumah nggak ada celananya lagi. Dia tidurnya di parit, nggak sadar dia. Tapi kalau ditanya kawannya, gaul men, gaul katanya. Kalian kalian coba, cemeng katanya. Masa tidurnya di parit, gaul. Yang nggak seharusnya diminum. Nggak seharusnya dimakan. Lem yang seharusnya digunakan untuk mengelem sendal yang putus, dihisapnya lem. Ya. Yang seharusnya digunakan untuk minyak Honda, dihisapnya bensin tuh. Diciumnya dikit ya. Yang seharusnya obat kepala, diminumnya banyak-banyak. Apa nggak teler, rusak otaknya. Kalau sudah kita terjerumus kepada narkoba, jodohnya 3. 1, gila. 2, mati. 3, bonus masuk penjara. Yang 3 macam ini jodoh. Maka anak kami yang perempuan, yang putri, yang cantik-cantik semuanya, mudah-mudahan tidak ada putri yang tampan di sini. Dan tidak ada laki-laki yang cantik. Dia laki-laki tapi pakai lipstik. Tidak ada seperti itu.
Yang perempuan saat memilih kawan, sudah tamat SMP besok, sudah tamat SMA, sudah tamat kalian kuliah, sudah saatnya kalian menikah. Ada orang yang melamar kalian, uangnya banyak, Hondanya MotoGP, pembalap tingkat RT lah. Gak ada SIM-nya. Pas jatuh di parit, tengok copot ban Hondanya. Rupanya Kap 70 dimodifikasi jadi MF. Ketika sudah tiba saatnya, ada orang yang melamar, gayanya luar biasa, uangnya banyak, orang tuanya kaya. Cek otaknya dulu. Pertama, sehat nggak otaknya? Yang kedua, suruh dia bernapas. Bau narkoba nggak napasnya? Bau minuman keras nggak napasnya? Terus selidiki dulu, pernah nggak dia sujud? Pernah nggak dia sholat? Ada kriteria yang mesti diperhatikan. Jangan asal tampan mau diboncengnya, asal Honda baru berangkat, asal ditraktir makan bakso, ayo katanya. Ini namanya generasi hancur, generasi madesu, masa depan suram. Jadi perhatikan, yang laki-laki juga seperti itu. Maka Islam menganjurkan kita memilih kawan. Minuman yang pertama dihidangkan adalah khamar kepada Nabi, tapi Muhammad tidak menyentuhnya. Minuman yang kedua dihidangkan adalah air putih. Muhammad dengan izin Allah belum memilih air putih, karena dia yakin akan ada lagi nanti minuman yang lebih baik. Maka minuman yang ketiga, datanglah minuman madu. Tahu madu? Tahu. Pernah minum madu? Pernah ngambil madu? Maka Jibril menjawab, ya Muhammad, hazihi min fitrati ummatika. Ini adalah fitrah umatmu. Kalau kalian minum madu, kalian akan sehat. Kemudian ini adalah minuman yang amat sangat dicintai para nabi dan rasul. Kalau seandainya umatmu, kalau seandainya kamu memilih minuman yang pertama tadi khamar, maka umatmu akan terbiasa mabuk-mabukan. Kalau seandainya kamu memilih air putih, sementara ada yang lebih baik, besok umatmu akan banyak yang hanyut dan tenggelam dalam kemaksiatan. Tapi karena kamu memilih madu, inilah fitrah dari umatmu, menunjukkan umatmu adalah orang-orang yang mulia dan orang-orang yang dimuliakan kelak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka satu janji Allah kepada Muhammad saat Isra wal Mi'raj, tidak ada umat lain yang masuk ke dalam surga sebelum umat Nabi Muhammad SAW masuk ke dalam surga duluan. Subhanallah, bangga nggak menjadi umat Nabi Muhammad? Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Kemudian singkat cerita, maka Muhammad naik ke langit yang pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai ketujuh, sampai di atas itu lagi, sampai langsung bermunajat kepada Allah. Dan munajat Nabi sering kita baca dalam sholat kita, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Segala penghormatan, segala kebaikan, segala doa-doa yang baik hanyalah persembahkan kepadamu ya Allah. Apa kata Allah? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Keselamatan atas wahai nabiku yang sangat kucintai, dan rahmat Allah akan senantiasa bersamamu. Apa kata Rasul? Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Keselamatan atas kami dan orang-orang yang beramal soleh. Yang berdoa Muhammad sendiri, tapi beliau juga mendoakan umatnya, mendoakan kita. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Keselamatan atas kami dan orang-orang yang beramal soleh. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang beramal soleh, insya Allah.
Kemudian diwajibkan sholat 5 waktu yang awalnya 50 waktu. Prosesnya panjang, tapi dengan izin Allah yang awalnya 50 waktu menjadi 5 waktu, maka diceritakan kepada umat manusia, dan ini menjadi oleh-oleh Nabi Muhammad kepada umatnya, satu amalan yang tidak ada pada Nabi dan Rasul sebelumnya. Sholatnya 5 waktu, tapi pahalanya sama dengan 50 waktu. Maka anak kami sekalian, mesti kita biasakan, kita paksa diri kita untuk sujud, untuk ruku, untuk bermunajat, untuk sholat ikhlas niat kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian lebih kurang setahun sesudah Muhammad Isra Mi'raj, maka beliau pindahlah ke kota Madinah. Sesudah di kota Madinah lebih kurang 2 tahun, maka turunlah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti yang dibacakan oleh qari'ah kita tadi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada orang yang dipanggil Allah secara langsung. Siapakah itu? Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu menjadi golongan orang-orang yang bertakwa. Nabi Idris itu puasanya 6 bulan dalam setahun. Puasa hari ini, besoknya berbuka. Nabi Daud juga seperti itu, namanya Saumu Daud. Puasa hari ini, besok berbuka. Puasa lagi, besok berbuka. Berarti dalam sebulan, Nabi Daud itu puasanya sampai 15 hari. Dalam setahun puasanya sampai 6 bulan lamanya. Kita umat Nabi Muhammad SAW, karena usia umat Nabi Muhammad itu pendek-pendek. Usia kita pendek-pendek. Ada nggak atuk kalian yang usianya di atas 100 tahun? Kalau ada, kakek kita, nenek kita usianya sudah di atas 100 tahun dan dia sehat, itu bisa viral. Kenapa? Karena kata Muhammad, al-umru ummati baina sittina wa sab'ina sanatan. Umur umatku itu di antara 60 sampai 70-an tahun. Jadi nggak lama kita di dunia ini. Hanya sampai 70 tahun. Muhammad usianya berapa? 63 tahun. Kalau ada orang yang usia di atas 100 tahun, sholat nggak mau, puasa nggak mau, bukan nggak sanggup lain. Dia sehat, nggak mau dia. Kerjanya minta rokok saja. Maka orang akan bosan nih mau dia hidup. Kapan ada kau meninggal? Kalau usia sudah terlalu lama tidak mendatangkan manfaat ke orang lain, maka orang akan merasa dirugikan dengan adanya kita. Maka umat Nabi Muhammad usianya pendek-pendek, tapi ibadahnya dibuat Allah singkat-singkat. Sholat fardu paling 10 menit, selesai. Umat Nabi Muhammad ibadah puasanya hanya 29 atau 30 hari dalam setahun. Dan itu pun fungsinya agar kita sehat. Sumu tasihu, kata seorang dokter Islam yang sudah mengadakan penelitian, puasalah kalian akan sehat. Tapi saya tengok wajah dari anak-anak kami yang perempuan, ini banyak yang terbiasa berpuasa. Cuma kalau wajah anak kami yang laki-laki membuat saya ragu dan bertanya-tanya. Tapi kalau makan sahur saya yakin banyak yang ikut. Berbuka puasa banyak yang ikut. Tapi di antara sahur dan berbuka puasa yang hanya lebih kurang 14 jam itu, banyak yang tidak tahan, banyak yang tidak sabar, banyak yang puasanya diam-diam, makan di balik tiang. Puasa ini adalah ibadah yang paling simpel. Tidak perlu kita kaya. Kalau berangkat umroh, kita perlu kaya, uangnya mesti banyak, kemudian mesti di swab.
Nyampe di Makkah sampai di Jeddah sana di karantina 3 hari dulu. Kalau nggak batuk-batuk baru dia boleh umroh. Prosesnya panjang. Kalau kita sholat mesti berwudu dulu. Kalau kita zakat mesti ada hartanya dulu. Kalau kita haji mesti kaya, kita ada uangnya. Tapi kalau puasa, boleh nggak puasa nggak makan sahur? Boleh, tapi saya yakin kamu gak tahan. Sedangkan kamu makan sahur jam 9 dah lapar. Berbuka puasa. Berbuka puasa boleh nggak dengan air putih? Boleh nggak dengan kurma? Boleh nggak berbuka puasa dengan mencarut? Nggak boleh. Sebagian puasa itu sudah batal, katanya mencarut dia. Itu pahalanya yang batal, puasanya belum batal. Puasa adalah ibadah yang sangat simpel tapi butuh perjuangan yang sangat luar biasa. Orang yang berhadas besar baru nggak boleh puasa. Perempuan yang datang bulan baru nggak boleh puasa. Tapi kalau anak-anak kami yang bagian depan, saya yakin tidak ada yang datang bulan. Dan tidak ada yang uzur. Ini gagah-gagah semua, sehat-sehat semua, bahunya besar-besar. Push up bisa 20 kali. Sekali push up. Apa yang menyebabkan kita susah untuk melaksanakan ibadah puasa? Anak-anak kami sekalian, yang menyebabkan bukan karena kita orang yang kuat atau orang yang lemah, tapi yang menyebabkan kita susah untuk berpuasa adalah hati kita yang kurang ikhlas untuk berpuasa. Niatkan di malam hari, nawaitu shauma ghadin an ada ibadah syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Sengaja aku berpuasa besok di bulan Ramadan tahun ini karena Allah Subhanahu wa taala. Tancapkan niat kuat-kuat, buktikan kepada Allah, ya Allah, saya niatkan berpuasa ya Allah. Kalau saya sakit, sembuhkan ya Allah. Kalau saya lapar, tolong saya ya Allah. Kalau saya haus, tolong saya ya Allah. Kuatkan saya ya Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian barulah makan sahur, jalankan usahanya. Kemudian walaupun di pagi hari lapar, tapi kalau sudah diniatkan berpuasa, laparnya lain. Tapi kalau sudah niatnya seperti ini, saya besok puasa kalau tahan. Ini jam 8 nggak tahan lagi. Ya Allah, sengaja aku puasa besok kalau tahan karena Allah Ta'ala. Kalau nggak tahan, ada juga kadang berangkat ke sekolah minta jajan ke orang tuanya. Bu, minta jajan bu. Kamu kan puasa, kata ibunya. Mana tahu nanti saya lupa. Kan kalau lupa nggak batal puasa. Kalau kita lupa nggak sengaja nggak batal puasa. Tapi kalau lupa yang direncanakan, batal puasa. Dia lupa benar tapi punya rencana. Ya Allah, lupakanlah saya besok. Biar saya makan di dalam sehari. Karena di bulan puasa besok, anak-anak kami sekalian, akan banyak rumah makan menjadi rumah remang-remang. Tahu nggak rumah remang-remang? Ditengok dari depan tutup, masuk dari pintu belakang nampak kaki orang. Kita singkap tirainya, nampak ada orang makan. Itu namanya warung remang-remang. Maka besok yang jelas-jelas saja. Kalau memang sakit tidak sanggup berpuasa, kita boleh ganti hari yang lain. Dan kalau kita memang tidak berpuasa, jangan ajak kawan untuk tidak berpuasa. Ini kan ada juga nih, dia nggak puasa, tapi dia bawa rokok. Dia ajak kawannya tadi, ayo kita ke belakang sebentar. Ngapain kata kawannya? Yang batal puasa itu kan kalau minum. Kalau merokok kan bukan makan, bukan minum. Cuma makan asap, itu pun kita keluarkan lagi gitu. Yang orang yang ngajak kawannya untuk membatalkan ibadah kawannya, itu dia dapat dosa dari kawannya yang tidak berpuasa. Diajaknya tiga dosa orang itu pindah kepada dirinya. Dan orang yang diajak berdosa juga. Jangan nanti yang diajak
mau ajarkan dosa saya untuk dia katanya. Ini salah paham. Dia berdosa juga, yang mengajak dapat dosa kawannya. Maka saat Allah berikan kepada kita kesehatan dan agama yang sangat mulia ini, mari kita manfaatkan untuk meraih ridho Allah. Siangnya kita berpuasa, malamnya kita sholat, kemudian tadarus Al-Quran. Niatkan anak kami sekalian, 30 hari lamanya kita hatamkan Al-Quran dari juz pertama sampai juz yang ke-30. 30 hari kita berpuasa, 1 juz sehari semalam kita hatamkan Al-Quran. 1 juz berapa lembar Al-Quran? Siapa yang tahu? 10 berapa? 1 juznya berapa lembar? Hah? Nah, itu Al-Quran yang biasa kita pakai di Indonesia. 1 juz itu sebanyak 10 lembar, berarti 20 halaman. Kalau yang cetakan Madinah itu 8 lembar, karena satu barisnya itu hampir 20 baris atau lebih dari 20 baris. Kita bagi yang 10 lembar itu kita bagi 5. Berarti setiap kita sholat 2 lembar. Setiap kita sholat 2 lembar. Pas 5 waktu sehari semalam kali 2 pas menjadi 10 lembar. 30 hari kita hatamkan Al-Quranul Karim. Insya Allah akan berikan kecerdasan akal, kecerdasan otak bagi orang yang suka membaca Al-Quranul Karim. Insya Allah. Gimana? Kita tutup ya. Nampaknya yang di belakang pun sudah banyak yang tamu, yang di depan pun sudah tidak sabar lagi. Kita ambil kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, Muhammad adalah manusia panutan sekaligus makhluk idola utama bagi kita. Muhammad mendirikan sholat, maka kita sholat. Muhammad adalah seorang yang dimuliakan Allah dengan ibadahnya dan kesungguhannya menyembah Allah, maka kita pun ada dimuliakan Allah. Mari kita berusaha untuk menyembah Allah. Jangan muntah. Anak kami sekalian, zaman ini adalah zaman media sosial yang dunia ada di telapak tangan kita. Kalau salah menggunakannya, maka dia akan menjadi musuhmu. Tapi kalau benar dalam menggunakannya, dia akan mendongkrak dan menolong prestasimu. Dan di media sosial itu betapa banyak berita-berita yang menyampaikan daftar nama artis yang murtad. Ada enggak? Banyak. Kalau sempat idolamu artis yang murtad tadi, dia bisa goyah. Idolaku murtad, saya pun ikut-ikut dia lah. Maka idola kita adalah Nabi Muhammad. Kemudian kesimpulan yang ketiga, ibadah puasa adalah bukti kecintaan Allah kepada kita umat manusia agar kita sehat, agar kita mendapat kemuliaan, agar kita menjadi orang yang jujur, agar kita menjadi orang yang bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita niatkan dari hari ini, kita niatkan dari sekarang, mari kita beribadah di bulan puasa sebagai latihan kita beribadah di bulan-bulan sesudah dan sebelumnya. Kemudian untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bacakan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu alayka natawakkal wa ilaika al-masir. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma ya Allah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma ya mujibas sa'ilin. Allahumma antas salam wa minkas salam, sallimna mimma nakhaf. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li ajdadina wa li asatizatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, jadikanlah generasi kami menjadi generasi yang soleh dan solehah ya Allah, generasi yang taat kepadamu ya Allah, generasi yang mudah untuk menjalankan syariat Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ampunilah orang tua kami ya Allah, ampunilah guru-guru kami ya Allah, berikanlah kesehatan kepada mereka ya Allah, mudahkan mereka dalam menjalankan aktivitas ya Allah. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami menjadi anak-anak yang berilmu, yang jauh daripada kefasikan dan kejahilan ya arhamar rahimin. Jauhkan kami dari narkoba ya Allah, jauhkan kami dari fitnah ya Allah, jauhkan kami dari hal-hal yang mencelakai diri kami di dunia dan akhirat ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin bi fadlik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Taqabbalallahu minkum minna Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih segala perhatian. Yang benar adalah ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, yang salah adalah kekhilafan saya sebagai hambanya. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.